Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan membacakan materi 9 yang berjudul Menghitung biaya per unit dengan menggunakan perhitungan biaya pesanan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Rahma Asfadiarasi sebagai moderator dan pemateri, dan teman saya Ninda Ferawati sebagai pemateri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Ferawati akan menjelaskan tentang harga pokok produksi terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Dalam suatu lingkungan berdasarkan pesanan, tarif overhead yang dianggarkan selalu digunakan karena penyelesaian pekerjaan jarang yang sesuai dengan selesainya tahun fiskal. Oleh karena itu, untuk pembahasan bab ini dan selanjutnya, kita akan menggunakan perhitungan biaya normal dan biaya per unit berdasarkan pesanan kerja, yaitu jumlah biaya bahan baku yang digunakan dalam pekerjaan tersebut, tenaga kerja langsung yang digunakan, dan overhead yang dibebankan dengan menggunakan satu atau lebih pergerak aktivitas. Meskipun konsepnya sederhana, pada kenyataannya perhitungan dapat lebih rumit karena pencatatan harus selalu dibuat. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh soal, misalkan biaya bahan baku adalah $1.780 dan biaya tenaga kerja langsung adalah $30 atau $15 per jam selama 20 jam. Jika tarif overhead yang dianggarkan selama $12 per jam tenaga kerja langsung, maka overhead yang dibebankan untuk pekerjaan ini adalah $240 atau $12 per jam selama 20 jam. Biaya jumlah pesanan kerja ini adalah $2.320 dan biaya per unitnya adalah $11,6 per botol yang dihitung sebagai berikut. Bahan baku langsung 1.780 ditambah tenaga kerja langsungnya 300 ditambah overheadnya 240, jadi jumlah biayanya adalah 2.320 dibagi jumlah unitnya 200, jadi jumlah biaya per unitnya adalah 11,60. Karena biaya terkait sangat erat dengan harga, mudah untuk melihat bahwa Delia akan menagih rokok, makanan, kesehatan tersebut sebesar $380 atau biaya $2.320 plus 50% dari $2.320 atau sama dengan $17,40 per botol. Lembar biaya pesanan. Lembar biaya pesanan biasanya disiapkan untuk setiap pesanan dan merupakan bagian dari akun barang dalam proses dan dokumen utama untuk menghitung semua biaya yang terkait dengan pesanan tersebut. Sebagai contohnya itu, misalnya sebuah perusahaan konstruksi dapat mengidentifikasi rumah yang dikerjakan dengan kediaman A atau kediaman B. Ketika pekerjaan semakin banyak, perusahaan biasanya akan lebih mudah mengidentifikasinya melalui penggunaan nomor. Jadi misalnya tuh pekerjaan 13, pekerjaan 12, dan seterusnya. Nomor pekerjaan mungkin diawali dengan tahun pertama sehingga ditulis misalnya 2008-1, 2008-2, dan pekerjaan seterusnya seperti itu. Nama atau nomor pekerjaan dapat menjadi judul lembar biaya pesanan. Seperti yang bisa kita lihat dari tabel yang ada di samping saya, PNP lembar biaya pesanan, ada nama pekerjaan, tanggal dimulai, tanggal selesai, terus bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead itu dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah unit. Hasilnya biaya per unit. Pada sistem akuntansi manual, lembar biaya pesanan merupakan suatu dokumen. Dalam sistem akuntansi otomatis, lembar biaya biasanya berhubungan dengan catatan pada arsip induk barang proses. Kumpulan dari seluruh lembar biaya pesanan disebut file barang dalam proses. Pada sistem manual, file tersebut ditempatkan dalam lemari arsip, sedangkan pada sistem otomatis, file ini disimpan pada pita magnetis atau hard disk secara elektronis.
Sistem biaya perusahaan harus mampu mengidentifikasi jumlah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dikonsumsi setiap pekerjaan. Dengan kata lain, dokumentasi dan prosedur dibutuhkan untuk mengaitkan input manufaktur yang digunakan suatu pekerjaan dengan pekerjaan itu sendiri. Jika suatu perusahaan menggunakan perhitungan biaya menggunakan aktivitas, perusahaan tersebut harus menelusuri lebih dari satu penggerak aktivitas, misalnya jam mesin, jumlah pesanan pembelian, jumlah penyetelan, dan lain-lain, dan memasukkan jumlah aktual masing-masing ke lembar biaya pesanan. Jika jumlah penggerak dicatat, misalnya jumlah pesanan pembelian, maka tidak ada dokumen sumber baru yang diperlukan. Akan tetapi, jika penggeraknya belum ditelusuri, dokumen sumber baru harus dibuat. Arus biaya pada akun. Ketika membahas arus biaya, kita berbicara tentang cara memperlakukan biaya dari titik tempat biaya tersebut timbul hingga pada titik tempat mereka diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. Kepentingan utama dalam sistem perhitungan biaya pesanan adalah arus biaya produksi. Oleh karena itu, pembahasan akan dimulai dengan deskripsi mengenai cara ketiga unsur biaya produksi, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, mengalir melalui barang dalam proses ke barang jadi hingga harga pokok penjualan. Akuntansi untuk bahan baku. Bahan baku merupakan akun persediaan yang muncul dalam laporan laba rugi di bawah aktiva lancar. Hal ini juga berfungsi sebagai akun pengendali untuk semua bahan baku. Jadi pembelian apapun akan meningkatkan akun bahan baku. Bahan baku langsung tidak hanya mencakup bahan baku yang berbentuk bubuk dan penambah rasa, tetapi juga botol, penutup, dan labelnya. Di sini ada tabel sebagai berikut. Akun bahan baku. Saldo awalnya 0, pembeliannya 3.500, bahan baku langsung yang digunakan 3.080. Saldo akhirnya ada 420. Lembar biaya pesanan, pekerjaan supply 001. Bahan baku langsungnya 1.780 dibagi jumlah unit 200, jadi jumlah biaya per unitnya adalah 8,9. Lembar biaya pesanan pekerjaan Liga Strong 001. Bahan baku langsungnya 1.300 dibagi jumlah unitnya 100, jadi jumlah per unitnya adalah 13. Perhatikan tampilan 6 yang ada di slide selanjutnya, bahwa biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan pada barang dalam proses. Ingatlah bahwa arus biaya tenaga kerja harus mencerminkan biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tidak langsung dibebankan sebagai bagian dari overhead. Akuntansi untuk biaya tenaga kerja langsung adalah suatu proses yang rumit karena perusahaan harus tetap menelusuri FICA, perusahaan kesehatan, pajak kepegawaian federal, dan negara bagian, waktu libur, dan lain-lain. Terus tabel yang ada di samping saya ini ringkasan arus biaya tenaga kerja langsung. Itu ada jam tenaga kerja langsung dikali dengan tarif upah, terus itu hasilnya jam tenaga kerja langsung. Ada lembar biaya pesanan, yang dimasukkan itu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead yang dibebankan, jumlah biaya, jumlah unit, dan biaya per unit. Akuntansi untuk overhead. Dalam perhitungan biaya normal, biaya overhead aktual tidak pernah langsung pada pekerjaan. Overhead dibebankan pada setiap pekerjaan dengan menggunakan tarif yang telah dianggarkan. Overhead bisa dibebankan dengan menggunakan tarif overhead pabrik keseluruhan, tarif departemen, atau tarif aktivitas. Biaya overhead aktual yang terjadi juga harus diperhitungkan, tetapi atas dasar keseluruhan, bukan berdasarkan pekerjaan tertentu. Hal penting yang perlu dipahami adalah biaya overhead aktual tidak pernah dicatat pada akun barang dalam proses. Prosedur yang umum adalah mencatat overhead
aktual di akun pengendali overhead. Kemudian pada akhir periode, overhead aktual direkonsiliasi dengan overhead yang dibebankan dan variansinya ditutup pada akun-akun terkait. Akuntansi untuk barang jadi. Setelah pekerjaan selesai, jumlah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan dijumlahkan untuk menghasilkan biaya produksi suatu pekerjaan. Selanjutnya, lembar biaya pekerjaan ini ditransfer ke file barang jadi. Pada saat bersamaan, biaya pesanan yang telah diselesaikan ditransfer dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Hal penting yang harus diperhatikan adalah overhead yang dibebankan akan digunakan untuk memperoleh harga pokok produksi, persediaan barang dalam proses, dan barang jadi akan dicatat dalam biaya normal, bukan biaya aktual. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, ini ada ringkasan arus biaya barang jadi, yaitu ada lembar biaya pesanan, pekerjaan yang dimasukkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead yang dibebankan, lalu dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah unit, yaitu hasilnya biaya per unit. Selanjutnya di sampingnya ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead yang dibebankan, jumlah, lalu dibagi. Terus di bawahnya ada akun barang jadi. Ringkasan arus biaya barang jadi ini tidak perlu menampilkan biaya per unit dari Liga Strong 001 karena masih dalam proses. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya dan teman saya sampaikan yaitu harga pokok produksi terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Berdasarkan tarif overhead yang dianggarkan selalu digunakan karena penyelesaian pekerjaan jarang yang sesuai dengan penyelesaian tahun fiskal. Selanjutnya, pada sistem akuntansi manual, lembar biaya pesanan merupakan suatu dokumen. Dalam sistem akuntansi otomatis, lembar biaya biasanya berhubungan dengan catatan pada arsip induk barang dalam proses. Akuntansi untuk biaya tenaga kerja langsung adalah suatu proses yang rumit karena perusahaan harus tetap menelusuri visa, perawatan kesehatan, pajak kepegawaian federal, dan lain-lain. Hal penting yang perlu dipahami adalah biaya overhead aktual tidak pernah dicatat pada akun barang dalam proses. Overhead yang dibebankan akan digunakan untuk memperoleh harga pokok produksi. Persediaan barang dalam proses dan barang jadi akan dicatat dalam biaya normal, bukan biaya aktual. Sekian dari kelompok saya, hanya itu yang bisa kita jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.